Halo guys, selamat datang lagi dengan Chef Ron. Jadi kali ini sangat menarik ya. Saya akan buat salah satu menu yang simple sebenarnya. Saya akan buat tetap rasa Bali, aroma rempah Bali, dan beraroma. Ya oke. Saya akan masak sosis urutan base tomat atau bumbu tomat ala Chef Ron Bali. Penuh aroma. Oke. Juga kelihatan banyak, full spice juga, jadi rempah-rempahnya juga natural. Wow, saya ngerasain pada saat saya motong ini tuh enak banget. Wow, ini amazing man, rasanya luar biasa. Saya bikin base tomatnya atau bumbu tomatnya secara terpisah. Ini juga udah mantep tuh, lihat, keren, enak. Nice, wow, enak banget man. Saya punya satu sosis urutan Bali yang semua udah punya karakter Bali banget. Kalau saya cobain ini penuh rempah Bali. Jadi teman-teman bisa beli di swalayan banyak dari aroma. Memang penuh aroma sih kalau saya cobain. Jadi saya akan coba dengan resep simple saya, Chef Ron base tomat ala Chef Ron ya, atau bumbu tomat. Jadi persis seperti sambal tomat, tapi sangat simple, terdiri dari tomat, bawang merah, bawang putih, cabai kecil, cabai besar merah, kemudian ada terasi, gula merah, dan kemudian ada jahe, serai, dan daun salam. Tentunya ini ya, garam aromatik. Oke. Langkah pertama kita akan siapkan sosis urutannya ya. Iya, ini dia sosis urutannya. Dari aromanya ini betul-betul ini ya, penuh rempah, asik banget ya. Jadi memang full, dia punya meatnya juga kelihatan banyak, circle-nya teman-teman bisa lihat. Dan kemudian enggak ada bau apek. Jadi betul-betul fresh. Karena saya sempat juga main ke tempat produksinya, dia menggunakan babi yang cukup luar biasa. Jadi bersih, kemudian itu juga menjaga kualitas dari sosis urutan ini. Benar-benar nggak bau apek dan full spice juga. Jadi rempah-rempahnya juga natural dan teman-teman harus cobain. Oke, jadi ini kita akan potong kecil-kecil ya. Jadi terserah mau agak memanjang atau bulat-bulat seperti ini juga oke. Tapi saya prefer yang seperti ini ya, tebal-tebal seperti ini supaya kita bisa nikmatin. Men, lihat dia punya spice-nya keren banget. Ini kayak European sausage sih kalau saya bilang. Wow, saya ngerasain pada saat saya motong ini tuh enak banget. Wow. Ini saya nggak naruh bumbu terlalu banyak karena sosis ini udah enak banget. Jadi saya hanya cuman nambahin, lihat kuningnya luar biasa men, bumbunya ya. Meskipun ini diproduksi secara industri, tapi dia punya flavor, resep juga kelihatannya. Kalau saya dari sisi saya melihat ini sangat-sangat tetap menjaga rasa Balinya ya. Jadi amazing. Oke, kita akan potong seperti ini dan ini akan cukup menarik karena kadang-kadang dimakan begini juga enak. Tapi saya coba variasikan atau saya coba tambah rasa ya, jadi bisa dimakan pakai nasi, kemudian dimakan begini aja, atau dicampur dengan salad juga oke. Oke, ini saya potong semuanya deh, karena saya mau bagi-bagi ya sama teman-teman. Kurang lebih setengah sentimeter saya potong-potong, dan cukup enak. Bulat-bulatnya keren, jadi nggak terlalu panjang, jadi satu kali makan langsung masuk ke mulut ya. Oke, saya sudah panaskan pan-nya ya. Kita kasih oil, dan ini gampang, kita masak dulu. Ya, kita kasih oil pan-nya, nggak terlalu banyak, yang penting basah aja dari pan-nya ya. Terus kemudian, ini amazing, saya benar-benar suka banget aromanya, serius. Dia punya aroma bener-bener bumbu Bali banget. Aduh asik, flavornya masih terasa. Oke, pan udah panas, kita akan taruh langsung sosisnya di atas grill ya, pelan-pelan. Wow, ini keren. Jadi teman-teman bisa pakai kompor biasa, nggak masalah ya. Tapi saya mau buat crispy juga, dia punya sisinya. Jadi bagus. Ya, saya akan buat satu sisi matang bagus, diputar pelan-pelan supaya crispy-nya pas. Fatnya atau lemak dari sosis urutan ini pas masuknya. Wow, ini amazing man, rasanya luar biasa. Dan konsepnya ini saya masak terpisah ya. Jadi nggak langsung dia di toast atau ditumis dengan bumbu merahnya, tapi dia akan saya masak crispy untuk sosisnya. Kemudian saya bikin base tomatnya atau bumbu tomatnya secara terpisah. Oh, teman-teman bisa lihat pada saat kita ngegrill juga dari aromanya keluar, dan ini enak banget. Konten fatnya atau konten dari lemaknya ini betul-betul lebih banyak daging sih kalau saya lihat ya. Dagingnya juga betul-betul kelihatan banyak ya dari sosis ini. Wow, lihat crispy-nya guys. Oh, ini enak banget. Nah, sampai seperti ini.
Ya, kita balik satu sisi. Ini nggak terlalu lama, paling kurang lebih 5-10 menit. Asal pan kita udah panas, crispy-nya juga udah mantep tuh, lihat. Keren ya, enak. Satu sisi crispy, pas banget. Lemak makin keluar dari sosisnya ini. Kemudian aroma rempah Balinya itu masih fresh, tercium bagus. Teman-teman bisa lihat, wow, amazing. Oke, kalau saya lihat ini yang udah crispy, saya angkat aja. Bisa juga langsung. Oke, wow, crispy-nya enak banget, men. Langsung makan begini aja udah enak. Wow, look at this, crispy, nice. Kita tunggu beberapa bagian lagi sampai dia hampir sama semua warnanya, baru kita kelola, baru kita proses ke sambalnya. Kalau teman-teman lihat, semakin lama fatnya semakin keluar ya dari sosisnya. Jangan terlalu lama, dia akan mengecil dan makin angus ya. Lebih baik kalau saran saya untuk ini, misalnya crispy di bagian pertama, kemudian pada saat dibalik nggak usah terlalu lama. Jadi masih ada tekstur smoothnya ya. Jadi kadang-kadang saya grill sosis itu nggak sama antara crispy bagian pertama dan kedua. Jadi kita masih bisa ngerasain smooth atau lembutnya di satu sisi, tapi ada crispy di sisi yang lain. Itu biasanya saya. Tapi semua saya kembali ke teman-teman. Ini akan beda rasanya ya. Kalau teman-teman lihat, ini crispy di sisi pertama dan satu lagi nggak terlalu. Jadi bisa dapat dua rasa yang beda ya. Sebelum kita proses ke tahap selanjutnya. Wah, harum banget, men. Aromanya keren, men. Kita lanjutin ke yang berikutnya karena saya masih banyak. Langsung aja. Seru banget bareng keluarga untuk teman-teman di era yang nyepi ya, makan sosis urutan aroma. Dan ini cepet banget dimatenginnya, dan kalau pannya panas bagus, udah dapetin crispy ya. Lihat, crispy satu sisi. Dan saya hanya sebentar aja dibalik, habis itu tinggal diproses. Saya lebih suka seperti itu. Kalau teman-teman suka crispy banget, silahkan, terserah ya. Tapi ini salah satu cara mungkin ya untuk bisa nikmatin lemaknya masih terasa, kemudian dagingnya masih terasa. Ini udah kita balik, wow, langsung crispy, amazing. Oke, dengan pan panas, cuma sekitar 3-5 menit, dan ini udah oke banget. Keren ya, main aromanya keren. Dan biarin dia tiris sebentar, kita biarkan sejenak, dan kemudian kita akan bikin sambalnya ya, atau bumbunya ya, bisa dibilang seperti itu. Wow, lemaknya jangan dibuang, kita akan pakai untuk bikin baksonya. Dan kita akan potong cabenya. Cabe saya suka pakai biji aja, potong aja iris-iris seperti ini. Gampang ya. Ya, ini sisihkan aja sejenak. Pasti pada saat ini banyak orang yang udah ngambil tuh. Oke, cabe kita iris-iris aja. Saya campur dengan cabai kecil ya. Dan ini fresh banget, tergantung temennya berapa banyak mau pedes ya. Saya kasih 3 nih. Pedes banget. Cabai besar tadi saya pakai 2, cabai kecil saya pakai 3. Kemudian bawang putih, saya semuanya diiris aja. Ya. Bawang putih ini gampang banget. Terus kemudian saya pakai 4 buah, dan bawang merah saya pakai 1 buah. Oke, terasi ini belum dibakar, tapi kita coba bakar dulu sebentar. Mungkin sekitar 1 sendok teh. Ya, kita biarkan panggang sejenak terasinya. Ya, ini cabenya. Ini bawang putihnya. Tomatnya kita core sebentar. Tomatnya juga di slice aja, nggak usah terlalu rumit ya. Tomat kita slice. Dan ini fresh, jadi cepet. Kalau mau makan juga gampang. Saya pakai 2 buah. Biarin jusnya semuanya kepake. Dan ini semua kita akan tumis bareng nanti. Jadi ada cabai, bawang putih, terasi udah dipanggang. Ini dikit lagi. Dan kemudian ada jahe sedikit. Jahe teman-teman bisa parut dan teman-teman bisa juga slice. Tapi saya suka untuk di slice tipis-tipis banget ya. Tinggal 2 slice tipis begini. Dan habis itu ya. Kenapa? Nggak terlalu banyak bumbu. Saya hanya untuk ciptain aroma yang membuat sosis urutan aroma ini keluar rasa Balinya ya. Jadi ini akan mensupport rasanya. Itu sudah selesai dan nanti kita panaskan ulang. Ini ada minyaknya tadi dari minyak sosisnya ya. Jadi nggak saya buang. Ya, pertama kita masukkan jahe dan bawang putih serta bawang merah ya. Kita masukkan ini langsung ya. Terasinya kita tumis langsung. Wow. Ya. Dan biarkan sampai aroma jahenya itu keluar ya, dan aroma bawang putihnya itu dapat. Wow, ini udah nyampur. Nah, untuk numis-numis seperti ini nanti saya akan kasih tips ya, karena untuk bikin sambal supaya agak lebih tahan lama, kemudian rasanya agak lebih keluar ya. Ya, ini udah aroma terasi keluar, aroma jahe udah keluar, bawang merah, bawang putih udah pas. Kemudian saya akan masukkan cabenya ya. Oh, ini simple banget. Lemaknya tadi dari lemak sosis, udah ada
aroma bumbunya juga dari lemaknya keluar. Tinggal ditambahin ini, enak banget. Cabenya sampai layu, jadi sampai dia betul-betul ke titik matang yang pas. Kapan? Sampai cabai ini tidak kaku lagi ya teksturnya, kalau teman-teman bisa lihat ya. Jadi tidak kaku. Ini kan masih kaku nih, masih keras. Ditumis sampai dia betul-betul teksturnya tidak kaku. Tambah minyak sedikit. Ya, teman-teman udah lihat ini cabenya udah cukup matang pas ya. Ini mempengaruhi rasa sambal atau base, bumbu atau rempah yang teman-teman mau masukkan ke bahan ini berikutnya ya. Jadi ini mempengaruhi banget. Saya akan bikin caramelize, saya akan kasih gula merah. Ya, kurang lebih setengah sendok makan sampai dia betul-betul layu semuanya, gula merahnya. Ini akan mempengaruhi rasa banget supaya ngiket cabenya, kemudian tomatnya juga matangnya terbantukan ya dengan panasnya gula pada saat kita masukkan ini. Ya, ini gula merah udah masuk. Wow, udah mulai karamel. Wow, cepet banget. Dan kita masukkan tomatnya ya. Jadi jus tomatnya pas keluar pada saat gula merahnya itu udah matang pas. Nah, ini biarkan sejenak, jangan tambahin air langsung guys. Jadi biarin air tomatnya habis dulu. Kalau butuh air, baru ditambahkan. Jadi jangan langsung tambahin air. Kalau kita tambahin air, tomatnya nggak akan matang dengan minyak, tapi akan terebus. Nah, itu lain lagi tekstur rasanya. Biarin tomatnya ini matang dengan minyaknya, minyak bawang, minyak cabenya dengan gula merahnya, sampai betul-betul karamel gula dari tomat ini keluar, baru tambahin air kalau kita perlu air. Kalau misalnya teman-teman nggak suka kering ya, bisa tambahin air. Jadi banyak teknik. Oke, ini biarin sampai kering banget, karena ini mempengaruhi juga berapa lama tomatnya bisa bertahan ya. Pekat warnanya, nggak pucet, dan warnanya tuh warna gula merah, warna merah tomatnya tuh pas ya. Dan biarkan dia layu dengan jusnya sendiri. Ya, kita reduce barang 2-3 menit, habis itu kita serving. Oke, saya ada serai sedikit, kita tambahkan supaya ada aroma. Ya, kita taruh aja langsung seperti ini. Kemudian ini daun salam, itu tambahan berikutnya ya. Aduk aja. Guys, ini belum saya tambahkan air ya. Jadi ini hanya full bumbu, belum saya tambahkan air. Airnya dari mana? Ini kok kerasa kayak kental sekali. Airnya dari tomatnya. Jadi biarkan tomatnya ini matang dengan airnya sendiri. Ini akan bikin bumbu tomat kalian itu enak. Tunggu sekitar 2 menit lagi sampai kulitnya tomat itu layu dan bisa kira-kira dimakan. Kita akan serving. Videografer saya bilang baunya enak banget. Untung nggak dimakan sama dia, habis. Jadi enak ya? Enak ya? Oh, tuh dia juga ketawa. Enak men. Kita lanjut. Jadi ini, lihat teman-teman, saya nggak tambahin air, jus tomatnya ini matang sendiri dan betul-betul karamel. Kalau teman-teman lihat, ini bumbu bisa bertahan 1 harian sih kalau menurut saya. Karena dimasaknya pas, kemudian semua bumbu matang. Ini belum saya kasih garam, saya nggak kasih penyedap karena penyedap itu menurut saya sudah dari sosis urutan aromanya ya. Jadi saya hanya kasih garam mungkin sedikit ya. Kita taste ya. Men, lihat nih, bumbu simple banget. Manis, pedes. Oke, garam sedikit. Ini garam aroma saya ya. Oke, udah dapat asinnya. Wow, excellent. Dan ini udah pas, enak banget. Oke guys, ini bahasa tomatnya ya. Kurang lebih 15-20 menit saya reduce dengan api pelan. Dan ini saya memang ada tekstur tomatnya, cabenya, dan ini lengkap banget. Jadi kita akan campur dalam bowl. Ya, ini saya masukkan. Dan kemudian kita akan masukkan sosisnya guys. Nice. Kenapa? Kalau dicampur langsung di atas panci dengan sambal, dan itu akan ada proses masak lagi ya. Dan ini juga masih hangat banget. Terus teman-teman juga bisa lihat teksturnya dari sosis ini. Lihat men, juicy. Kemudian dia punya, wow, tomatnya, karamelnya. Ini nggak akan ngerusak enaknya sosis urutan aroma ini ya. Jadi ini akan mensupport rasa yang enak. Ya, saya cuma sajiin begini aja dan ini udah mantep ya. Jadi kita sajiin sosisnya guys. Wow, nice, enak banget men. Nah ini sambal, teman-teman bisa lihat warnanya amazing ya. Dan ini bisa dimakan pakai nasi, kemudian dimakan tanpa nasi pun, salad pun, cuman dijambal begitu aja. Iya, karamelnya atau warnanya itu menggugah selera banget. Jadi ini dia referensi dari Chef Ron untuk teman-teman yang merayakan nyepi di rumah, yang tinggal beli aja sosisnya, kemudian tinggal masak, gampang di rumah, dan sambil menikmati Hari Raya Nyepi. Saya mau mengucapin selamat Hari Raya Nyepi buat teman-teman saya, saudara saya, ibu, bapak, kakek, nenek, dan yang merayakan. Semoga kita semua semakin sayang keluarga, semakin sayang semuanya, dan damai selalu untuk teman-teman seluruh Indonesia. Oke, ini dia sosis urutan Bali dari Aroma dengan sambal bakso tomat ala Chef Ron Bali.
Ini momen yang paling saya tunggu-tunggu. Kita cobain sosis Bali dari Aroma pakai bakso tomat ala chevron ya. Dan karamelnya kerasa, kemudian aroma sosis urutannya, men. Ini enak. Crispy-nya masih kerasa. Bumbu Balinya enak. Ini enak. Wow. Karena ya, ada asamnya dari tomat, ada rempahnya dari sosis urutannya. Wow, penuh aroma. Enak. Oke guys, terima kasih yang udah nonton, subscribe, like, share video saya. Dan semoga tetap semangat dan tetap komen juga. Sorry saya agak lambat balas, tapi saya usahakan membalas sebisa saya. See you next recipe. Ini enak.